Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kami ingatkan kembali bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membawa handphone, mohon untuk bisa dinonaktifkan atau di silent selama jalannya ibadah supaya tidak mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama menaikkan rasa syukur kita oleh karena Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita yang senantiasa setia dalam kehidupan kita, yang rahmat-Nya selalu kita alami setiap hari. Mulia setiamu, kita akan naikkan pujian ini.
Kita akan ambil saat teduh sejenak. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan menegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga mulia, kembali Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan kami dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa buat setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tercurah melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Bapa, untuk menyembah-Mu, untuk memuji dan memuliakan-Mu, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang baik, Allah kami yang setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang berkenan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, supaya setiap hati dan pikiran kami boleh senantiasa tertuju kepadamu, dan kami boleh siap untuk menerima berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini, melalui setiap puji-pujian, melalui setiap doa, dan melalui setiap firman Tuhan yang akan kami dengar melalui khotbah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang berkenan beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya harap bukan hanya hari ini saja kita mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, namun biarlah itu boleh terjadi setiap hari, dan kita yakini itu bisa terjadi ketika kita senantiasa menyerahkan hidup kita dan menjadikan hidup kita ini menjadi milik Tuhan. Sama seperti pujian yang akan kita naikkan, hidupku Tuhan kini milik-Mu. Kita akan nyanyikan pujian ini, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan semua baik. Dengan sayap imanku makin rapat padamu, makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu, makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Sucikan aku dalam perjamu oleh kuasa rahmat-Mu, karena harapanku selama hidupku yang diserahkan padamu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu, makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Nikmatku yang tak
dan sempurnalah sukacitaku dalam surga yang cerah. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada seribu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisimu. Jemaat tetap bangkit berdiri, karena ini adalah minggu pertama. Kita akan bersama-sama mengucapkan perjanjian Gereja Baptis yang akan kita ucapkan secara silih berganti, dan saya dari mimbar akan mengawali perjanjian Gereja Baptis terlebih dahulu. Jadi bagi jemaat yang sudah tergabung dalam keanggotaan Gereja Baptis Indonesia Gubeng bisa mengucapkan perjanjian Gereja Baptis ini. Silakan tangan kanan jemaat boleh hentakkan di dada. Perjanjian Gereja Baptis. Kami yakin dan percaya bahwa setelah kami peroleh pimpinan Roh Kudus serta menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak-anak, dan Allah Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan hikmat dan penuh sukacita kami masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Sebab itu kami berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama di dalam kasih Kristus, berusaha turut memajukan gereja ini dalam pengetahuan, kesucian, dan penghiburan, mempertinggi kerohaniannya, memelihara kebaktian dan upacara-upacaranya, tata tertib dan azas-azasnya, dengan ikhlas dan tetap memberikan persepuluhan dan persembahan guna penyelenggaraan biaya gereja bagi orang-orang yang berkekurangan dan untuk mengabarkan Injil kepada seluruh umat manusia di dunia. Kami berjanji untuk memelihara rasa kasih di dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara dan sahabat kenalan kepada jalan keselamatan, adil dan jujur dalam segala perbuatan, menepati janji, setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku, menghindari celaan-celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, penyalahgunaan obat bius, dan perjudian, dengan semangat berdaya upaya untuk kepentingan dan kemajuan kerajaan Juru Selamat. Kami berjanji bahwa dalam perkawinan kami dengan sabar akan menurut dan patuh kepada ajaran-ajaran dan nasihat Alkitab mengenai pernikahan. Kami berjanji pula bahwa di dalam persekutuan Kristus ini kami akan membuang adat-adat kebiasaan kepercayaan agama yang lama dan penyembahan berhala atau azimat-azimat berhala yang tak diperkenankan Tuhan. Selanjutnya, kami berjanji akan saling memperhatikan dengan kasih persaudaraan, saling mengingat dalam doa, saling membantu di dalam keadaan sakit dan duka, sopan santun dan ramah dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, siap sedia untuk berdamai, senantiasa ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat kami. Tambahan pula kami berjanji bahwa bila mana kami pindah dari tempat ini, dengan secepat mungkin kami akan menggabungkan diri pada gereja baptis lain atau gereja Kristen seasas, supaya kami dapat memelihara mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Allah. Kiranya perjanjian ini bisa terus kita ingat sehingga kita tidak ingkar atas perjanjian Gereja Baptis yang baru saja kita ucapkan. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Audrey Kartika Nugroho.
Lalu sebelumnya kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian di tempat yang lebih tinggi. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua. Ku tempuh jalan makin dekat tempat suci, kuraikan doa tiap waktu. Tuhan tenangkan jiwaku, Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Meski dunia bergema hilang bulan bentuk tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Silakan petugas bisa meninggalkan dan duduk. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa. Di pagi hari yang indah ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat yang indah ini kami mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saya minta maaf 2 minggu ini datangnya terlambat. Ya. Minggu kemarin saya diminta untuk melayani di Gereja Baptis Betania karena gereja ini masih mengalami kekosongan gembala sidang. Dan hari ini saya diminta lagi untuk melayani di sana karena yang bertugas hari ini sebenarnya Pendeta Agung dari Peradah, tetapi beliau sedang sakit jadi tidak berani melayani. Ya, akhirnya panitia mimbar menelpon saya kembali dan untuk minta tolong untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di sana. Jadi mohon maaf kalau tadi terlambat datang. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan menolong untuk membacakannya. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea,
supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak ada seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, tadi malam saya tidurnya agak kemalaman, biasanya jam 9 itu sudah tidur. Tapi tadi malam saya nonton film Mandarin, ya, filmnya tuh sangat bagus, yang menceritakan tentang seorang yang pendekar, ya, seorang pendekar yang dia mempunyai keterampilan khusus, yaitu dengan julukan pedang terbang, ya, mempunyai julukan khusus yaitu pisau terbang, bukan pedang terbang, pisau terbang, karena senjatanya pisau. Nah, dia ingin mendapatkan gelar, dia ingin populer, terkenal sebagai julukan si pisau terbang, sehingga hal apapun yang dia harus lakukan akan dia lakukan. Dia bayangan dia, kalau dia terkenal, dia akan bahagia, dia akan senang. Banyak orang yang mengenal dia, banyak orang yang akan takut dengan dia, ya, terutama para penjahat. Nah, kemudian rupanya ada sesuatu kejadian sehingga membuat si pendekar ini, si orang ini, sehingga terkena cairan kimia, sehingga dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ceritanya itu saat dia melihat ada orang yang sedang disandra oleh penjahat di suatu bank, orang-orang lainnya sudah tidak bisa mendekat, dia pun nggak bisa mendekat karena dibatasi oleh polisi. Tetapi karena terkena cairan kimia itu, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia bisa melihat situasi kondisi orang yang ada di dalam gedung itu. Dia bisa melihat, sehingga dia tahu kalau orang ini akan mati, orang ini posisi penjahatnya seperti ini. Sampai wartawan yang di sebelahnya itu kaget, "Loh, kamu apa bisa melihat? Wong saya aja yang pakai kamera yang canggih, yang bisa istilahnya didekatkan, di zoom, bisa lebih besar aja nggak bisa nembus karena ada kaca penghalang, tapi dia bisa melihat." Saya bisa melihat, saya bisa mendengar apa yang diomongkan. Dan ketika penjahat ini akan menembak sandranya, dia tahu posisi itu, dia ambil batang lidi, dia lemparkan itu, ya, batang lidinya dia lemparkan, menembus kaca dan mengenai penjahat itu, tangannya penjahat, dan rupanya sudah bisa langsung dibekuk oleh polisi. Nah, dari situlah orang-orang tahu, loh, siapa yang menembak? Nggak ada yang menembak, polisi yang nggak ada yang menembak, tapi dari dilihat tangan penjahat yang terluka kena lidi, wah, ini ada seseorang, ya. Kemudian semuanya menengok ke arah dia. Nah, dia menjadi takut, ya, dikejar wartawan untuk diwawancara, tapi dia takut. Nah, wartawan yang di sebelahnya ini tahu, wah, ini bisa untuk menjadi berita yang bagus,
sehingga dia diajak lari, diajak sembunyi, kemudian diwawancara secara pribadi. Nah, setelah itu dia menjadi terkenal. Banyak orang mencari-cari dia, banyak perusahaan-perusahaan mencari dia untuk jadikan bintang iklan. Rupanya apa yang dia idam-idamkan dulu tidak sesuai yang dia rasakan. Nah, menjadi orang terkenal, populer itu bahagia, damai, sejahtera, senang, ternyata malah capek ya. Memang uangnya banyak, tapi rupanya malah capek. Ya akhirnya sempat dikalahkan oleh orang lain dan menjadi orang yang tidak terkenal lagi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul popularitas bukanlah tujuan utama. Popularitas bukanlah tujuan utama. Kalau kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan, pelajaran yang minggu kemarin kita tahu banyak orang-orang yang merasa tidak kuat, tidak mau, tidak mampu mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan yang begitu keras. Sehingga yang semula banyak orang-orang yang mencari-cari Tuhan Yesus, mengidolakan Tuhan Yesus, ketika mendengar berita atau mendengar pengajaran Tuhan yang begitu keras kemarin, mereka mulai satu persatu undur. Mulai satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus, sehingga tinggal sedikit orang yang mengikuti Tuhan, atau mungkin hanya 12 murid saja yang masih mengikuti Tuhan. Nah, di sini Tuhan melihat bahwa bukan popularitas tujuan dia untuk datang ke dunia ini, bukan untuk menjadi orang yang terkenal tujuan dia datang ke dunia ini. Apa yang membuat Tuhan Yesus melakukan seperti itu? Kenapa Tuhan kok bukan popularitas yang Tuhan kejar? Karena ada tujuan-tujuan penting yang Tuhan ingin lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apa atau bagaimana kok Tuhan tidak mengejar popularitas? Nah, kalau orang mengejar popularitas, dia akan melakukan segala sesuatunya. Dia akan mengejar di mana ada kesempatan. Tapi mari kita lihat bagaimana pelayanan Tuhan ini. Kenapa dia tidak mengejar popularitas? Yang pertama, ada alasan-alasannya. Yang pertama ialah Tuhan Yesus tetap melakukan tugas pelayanan meskipun banyak yang meninggalkan dia. Tuhan Yesus tetap melakukan tugas dan pelayanannya meskipun banyak yang meninggalkan dia. Di dalam ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Sesudah itu, kata-kata sesudah itu berarti sesudah kejadian di mana Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang selama ini mencari Tuhan Yesus, orang-orang yang selama ini mengidolakan Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan, mengejar-ngejar Tuhan, dan ketika mendengar pengajaran Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kata sesudah itu tuh artinya seperti itu. Ya, sesudah orang-orang itu meninggalkan Tuhan Yesus, tidak mau mengikuti Tuhan Yesus lagi, tidak mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus yang begitu berat itu, yang begitu keras bagi mereka. Ya, mungkin di antara mereka menganggap bahwa pengajarannya sesat. Kalau kita membaca ayat yang di bawah tadi, ada yang mengatakan ajarannya sesat. Sehingga Tuhan ditinggalkan oleh orang-orang itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Yesus berjalan keliling Galilea. Di sini ternyata Tuhan tidak patah semangat. Meskipun dia sudah tidak populer lagi, meskipun dia tidak diagung-agungkan orang lagi, meskipun banyak orang mulai meninggalkan dia, meskipun banyak orang mengatakan dia sesat, ajarannya sangat keras sekali, tetapi Tuhan tetap melakukan tugas pelayanannya. Dia berkeliling ke Galilea. Berkeliling ke Galilea ini bukan berarti terus jalan-jalan, jeng-jeng, tulan-tulan ke mall, enggak. Tuhan Yesus tetap melakukan tugas pelayanannya. Dia tetap mengajarkan tentang firman Allah.
Dia tetap mengajarkan apa tujuan dia datang ke dunia ini. Meskipun ditolak oleh banyak orang, dia tetap melakukan tugas pelayanannya karena kasihnya kepada manusia. Dia melakukan hal itu. Memang dia tidak pergi ke mana, di sini dikatakan ke Yudea. Karena di situ orang-orang Yahudi tidak mau menerima firman Allah. Di situ orang-orang Yahudi menolak firman Allah, menolak Tuhan Yesus, bahkan akan membunuh Tuhan Yesus. Ya, bukan berarti Tuhan takut, enggak. Ya, tidak, belum saatnya saja. Tetapi Tuhan ingin mencari dulu orang-orang yang siap menerima kebenaran firman Allah, orang-orang yang siap mau mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang siap untuk mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia tidak mau membuang energinya untuk orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima, orang-orang Yahudi yang ingin selalu berdebat dengan Dia. Percuma, buang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Karena Tuhan tahu Tuhan pelayanan di dunia itu hanya 3 tahun. Waktunya sedikit 3 tahun itu. Tidak banyak. Kalau hanya untuk meladeni orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berdebat tentang kitab Taurat, berdebat tentang firman Allah, percuma. Orang-orang lain tidak akan diselamatkan, orang-orang lain tidak akan mendengarkan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah kehidupan Tuhan kita. Mengapa Tuhan tidak mencari popularitas? Wah, di Yerusalem pasti banyak orang berkumpul. Dia tidak mau berdebat, itu membuang waktu. Dia akan mencari orang-orang yang siap untuk menerima firman Allah. Dia akan mengajar kepada orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, meskipun itu orang-orang sederhana. Ya, orang-orang di Galilea itu orang-orang yang tidak diperhitungkan, ya, orang-orang yang sederhana, bukan orang-orang penting, tetapi Tuhan di situ melayani. Bahkan di Galilea inilah banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan di Galilea. Kalau kita membaca kitab Injil ini, kita akan tahu banyak mujizat dilakukan di situ. Karena orang-orang disitulah yang memerlukan pertolongan Tuhan. Orang-orang disitulah yang ingin mendengarkan firman Allah. Dan Tuhan melayani di situ. Alasan yang kedua, mari kita akan baca di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak ada seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mengapa Tuhan tidak, apa alasannya Tuhan tidak atau mengejar popularitas, atau popularitas bukan menjadi tujuan utama? Ya, di sini Tuhan tidak mau mengikuti strategi dunia. Tuhan Yesus tidak mau mengikuti strategi yang diajukan atau disampaikan oleh saudara-saudaranya itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam ilmu ekonomi, perekonomian, pemasaran itu salah satu faktor penting. Di dalam sebuah perusahaan yang membuat produk tertentu, mungkin susu atau kayak di tempatnya Mbak Rika itu apa, madu gitu ya.
produksi penting, kualitas barang penting, ya, rasanya penting, tetapi ada yang tidak kalah penting, yaitu manajemen pemasaran. Bagaimana harus memasarkan barang ini agar laku, bagaimana memasarkan agar barang ini boleh dikenal oleh banyak orang. Salah satunya apa? Akan memberikan promosi, membuat apa istilahnya, supaya orang lain tahu, membuat acara di tempat-tempat yang strategis, di tempat-tempat wisata, tempat-tempat di mana mall yang ramai banyak orang, ya mereka akan berusaha melakukan hal itu, ya. Tempat-tempat strategis pariwisata, ya, dia akan membuat di situ stand di situ dan berusaha mempromosikan, memberikan diskon besar-besaran, memperkenalkan produknya. Ini manajemen, ya, manajemen dalam pemasaran. Bagaimana produknya bisa laku dan produknya itu dikenal oleh orang, gitu ya. Mereka berusaha melakukan segala sesuatu. Nah, hal inilah yang disampaikan oleh saudara-saudara Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu ingin menjadi pengajar yang terkenal, kamu ingin dikenal banyak orang, lakukan itu di Yudea, di mana saat ini sedang ada perayaan Pondok Daun. Apa tuh perayaan Pondok Daun ini? Gereja kita nggak pernah melakukan itu, ya. Apa perayaan Pondok Daun itu? Perayaan Pondok Daun adalah perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, salah satu perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, yang pertama itu Paskah, roti tidak beragi, dan Pondok Daun. Ya. Apa Pondok Daun? Pondok Daun itu mereka tinggal membangun pondok yang dari pohon, dari ranting-ranting gitu ya. Kemudian atapnya itu dari daun, dan orang-orang ini tinggal di pondok itu selama 7 hari. Nah, selama 7 hari. Di situ dia lakukan, dia mengucap syukur, memuji Tuhan di situ. Ya. Dilakukan selama 7 hari. Nah, ini dilakukan khusus untuk orang-orang Yahudi laki-laki, di mana mereka diwajibkan untuk datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun, yang dimana ini mereka sebenarnya mengucap syukur saat mereka merasakan panen dari hasil pertanian mereka. Mereka ketika akan panen itu tidak tidur di rumah, mereka tidurnya di gubuk yang mereka buat di sawah-sawah mereka, karena harus ditunggui, gitu ya. Mungkin dari burung-burung, dari orang-orang yang ingin mencuri, ya harus ditunggu panenannya itu sampai musim panen itu. Nah, mereka mengucap syukur, bersuka cita. Ini yang pertama. Yang kedua, hal ini juga mengingatkan mereka bagaimana saat Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Kemudian Tuhan menolong, memberkati mereka di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan memelihara mereka di situ, tanpa mereka harus menanam padi, mereka bisa makan roti setiap hari. Tanpa mereka harus berternak, mereka bisa makan daging setiap sore hari. Untuk mengingat hal ini, sehingga hari raya Pondok Daun ini harus benar-benar dilakukan. Dan kewajiban bagi orang laki-laki, setiap laki-laki orang Yahudi harus datang berkumpul saat itu memuji Tuhan, dan mereka tinggal di pondok-pondok yang mereka bangun dari pohon, dari kayu. Dan setiap hari mereka akan memberikan korban bakaran, korban sembelihan. Hari pertama 13 lembu. Nanti berkurang sampai hari ke-7. Dan hari ke-8 sebagai rasa syukur hari raya Pondok Daun ini sudah bisa berjalan dengan baik, mereka memberikan korban sembelihan lagi dan dimakan bersama-sama. Ini wajib bagi orang-orang Yahudi, terutama laki-laki, harus datang dimanapun mereka berada. Di ujung dunia pun mereka harus datang berkumpul pada saat itu.
Sehingga ini menjadi momen penting kalau menurut manajemen pemasaran orang dunia ini, wah ini momen penting, seluruh orang Yahudi di dunia ini kumpul di situ. Maka dia mengatakan apa, saudara-saudara Tuhan Yesus ini mengatakan, ayo kamu tunjukkan keahlianmu, mujizat yang bisa kamu lakukan, tunjukkan, mumpung banyak orang-orang yang berkumpul, orang-orang Yahudi yang berkumpul, kamu akan terkenal nanti. Kamu akan terkenal nanti. Tetapi Tuhan di sini menolak. Tuhan di sini menolak mereka dengan Tuhan mengatakan waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Ya, Tuhan menolak strategi yang disampaikan oleh saudara-saudaranya ini dengan Tuhan mengatakan waktuku belum tiba. Dengan samping itu Tuhan juga menyampaikan bahwa tujuan Tuhan itu bukan supaya terkenal gitu lah. Supaya banyak orang yang wah terkagum-kagum dengan mujizat yang dia lakukan, bukan. Justru kedatangan Tuhan di dunia ini ingin mengajarkan, ingin meluruskan sesuatu yang bengkok. Pengajaran-pengajaran yang salah ingin Tuhan luruskan kembali. Sehingga orang-orang Yahudi di situ tidak bisa menerima pengajaran Tuhan Yesus. Sampai Tuhan mengatakan, kamu tidak dibenci oleh mereka, tetapi mereka membenci aku. Karena apa yang aku ajarkan kepada mereka, karena apa yang saya sampaikan, yang selama ini mereka ajarkan kepada orang-orang itu saya katakan salah. Sehingga orang-orang Yahudi itu akan tidak bisa menerima kehadiran Tuhan. Dan di samping itu Tuhan tahu bahwa saudara-saudaranya sendiri, ini saudara-saudara kandungnya Tuhan Yesus ya, adik-adiknya Tuhan Yesus secara dunia, yang lahir juga dari rahim Maria setelah Tuhan Yesus, mereka pun ya tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa mempercayai Tuhan Yesus. Jadi ya percuma. Tuhan menolak strategi yang mungkin di dalam pandangan orang dunia itu strategi yang bagus di dalam pemasaran untuk menjadi terkenal, sangat baik. Tetapi Tuhan menolak karena waktunya belum tiba. Waktunya Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya, mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib belum tiba, belum saatnya. Karena masih banyak firman atau pengajaran-pengajaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya secara khusus. Dan tujuan Tuhan bukan untuk demonstrasi, membuat mujizat agar orang mengenal Dia, orang ingin mengikuti Dia, tidak, bukan itu. Tuhan ingin mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang benar, meluruskan ajaran-ajaran orang Yahudi yang salah. Sehingga Tuhan tidak mau mengikuti strategi yang dilakukan oleh dunia. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan tidak mau popularitas bukan menjadi tujuan utama Tuhan. Di sini Tuhan Yesus datang ke Yerusalem bukan untuk meningkatkan popularitas. Mari kita baca ayat 6 sampai 10 agar kita bisa mengerti. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca sekilas gitu, wah, kok anu ya, Tuhan Yesus kok ngapusi ya, gitu ya, kok berbohong. Diajak saudara-saudaranya, ayo ke
Yerusalem. Sana banyak orang-orang Yahudi. Seluruh dunia berkumpul merayakan hari raya Pondok Daun. Kesempatanmu untuk menjadi populer, kamu bisa menunjukkan, mendemonstrasikan apa yang kamu bisa. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, aku belum akan pergi ke sana karena waktuku belum tiba. Nek kamu pergi dulu ya. Waktuku belum tiba. Tetapi setelah itu Tuhan pergi dengan diam-diam. Kalau kita tidak jeli di dalam membaca, kita akan mengatakan, wah, Tuhan itu mengajarkan berbohong. Ternyata berbohong itu boleh gitu ya. Sehingga ada beberapa umat Kristen, orang-orang Kristen yang mengatakan berbohong demi kebaikan itu boleh, Pak. Oh, ya, karena mungkin ya salah satunya karena sesat di dalam membaca firman Tuhan ini gitu ya. Nah, mari kita baca bersama-sama di sini. Tuhan mengatakan, waktuku belum tiba. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai otoritas. Dia tidak bisa disetir oleh manusia. Tuhan sudah mempunyai strategi sendiri. Tuhan sudah mempunyai rencana sendiri. Waktunya kapan Tuhan akan melakukannya dan tidak bisa disetir oleh manusia. Ini yang pertama. Ya, kita harus tahu. Kita tidak bisa nyetir Tuhan. Ya. Pengennya manusia itu nek ada masalah berdoa, Tuhan besok waktunya bayar utang, ya, atau bayar kontrakan Tuhan, aku saat ini dong duit, ya, pokoknya besok harus sudah ada Tuhan, ya gitu ya. Pengennya itu Tuhan bisa kita perintah. Ya. Tapi Tuhan di sini mengatakan waktuku belum tiba. Tuhan menunjukkan bahwa otoritas Dia sebagai Allah yang mempunyai kuasa atas kehidupan dunia ini, mempunyai kuasa atas kehidupan manusia di dunia ini, dan Dia tidak bisa disetir oleh manusia. Kemudian di sini Tuhan juga mengatakan, pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Nah, bukan mengatakan tidak pergi loh ya. Tuhan mengatakan aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Berarti memang ada rencana Tuhan akan pergi ke situ. Cuman waktunya tidak mengikuti waktu manusia. Tidak mengikuti waktunya saudara-saudaranya. Mungkin saudara-saudaranya mengatakan, wah itu ada 7 hari, nanti plus hari terakhir. Wah kita harus mulai dari start awal. Hari pertama kita harus mulai promosi. Ini hari pertama sukses, hari kedua mesti banyak orang yang akan mencari-cari. Hari ketiga nanti wah seperti ini, dan sampai hari terakhir. Itu waktunya manusia ya, dunia pemasaran manusia. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tahu kapan orang-orang itu akan siap menerima pengajarannya. Tuhan tahu kapan Dia harus memberikan pengajaran yang benar kepada orang-orang Yahudi itu yang selama ini salah. Makanya Tuhan tidak mau ikut bersama-sama perginya dengan saudara-saudaranya. Dia mengatakan waktuku belum tiba, aku belum akan pergi ke sana. Nanti nih waktuku sudah tiba, aku akan pergi ke sana. Sehingga ketika saudara-saudaranya ini sudah pergi, Tuhan masih dikatakan ia pun tinggal di Galilea. Dia masih di Galilea, masih melakukan pelayanannya di situ. Nah, setelah waktunya Tuhan sudah tiba, maka Tuhan pergi ke sana. Tetapi bukan berarti Tuhan pergi ke sananya. Di sana Tuhan perginya dengan murid-muridnya, kemudian membuat apa kayak umbul-umbul atau apa biar orang melihatnya. Wah, inilah Tuhan Yesus datang, ayo kita sambut. Tidak. Dia memang tidak mencari popularitas. Dia datang ke Galilea untuk menetapi sebagai laki-laki Yahudi. Dia harus datang mengucap syukur di situ, merayakan hari raya Pondok Daun. Sebagai orang Yahudi, dia mengikuti. Tuhan Yesus saja hari ke-8 waktu masih kecil disunat, kan itu ya. Menunjukkan dia mengikuti aturan-aturan Yahudi saat itu. Dan di sini saat Pondok Daun pun Tuhan datang mengikuti hari raya Pondok Daun. Dan di situ dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan strategi-strategi untuk supaya terkenal, tidak. Karena Tuhan mengatakan dia tidak
terang-terangan tetapi diam-diam. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sana tidak terang-terangan, tidak menunjukkan siapa dirinya. Bisa jadi dia pergi tidak bersama dengan murid-muridnya, mungkin murid-muridnya sudah pergi duluan. Dia pergi sendirian, diam-diam agar orang tidak mengenal dia. Dan saat yang tepat nanti Tuhan akan mengajar. Tuhan tidak berdemonstrasi menyembuhkan orang, tidak. Tuhan tidak akan membuat air menjadi anggur lagi, tidak. Tuhan tidak akan berdemonstrasi membuat 5 roti dan 2 ikan untuk bisa makan semua orang yang ada di situ, tidak. Tapi dia di situ nanti pada waktu yang tepat dia akan mengajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan tidak menunjukkan bahwa popularitas itu lebih penting, tetapi Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk mencari popularitas. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan mau mencari popularitas itu gampang. Dia tidak harus lahir menjadi manusia, dia tidak harus lahir di kandang domba. Dia datang dari sorga dengan kebesarannya, dengan kemegahannya, dikawal oleh para malaikat sehingga semua orang bisa melihat. Wah, sudah otomatis populer ya. Tidak perlu susah lahir menjadi anak kecil di kandang domba. Dia harus mengalami pertumbuhan ya, yang sulit ya. Tidak. Itu yang, dan tidak mencari popularitas, tapi dia mempunyai tujuan yang penting, yaitu menyelamatkan umat manusia di dunia. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Silakan para petugas untuk bisa mempersiapkan diri. Silakan Bapak Ibu boleh merenungkan kembali dalam kehidupan kita, bagaimana pelayanan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menolong kita dengan kerendahan hati, dengan kasih yang begitu luar biasa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih Bapa melalui firman-Mu pada pagi hari ini yang kami renungkan. Kami boleh mengetahui bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk mencari popularitas, bukan supaya terkenal, tetapi tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk mengajar kebenaran firman Allah, untuk meluruskan apa yang sudah bengkok, untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Dan inilah tujuan utama Engkau datang ke dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini akan menguatkan iman kami untuk tetap setia dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan, perpuluhan yang sudah kami kumpulkan melalui kotak persembahan, dan begitu juga yang sudah kami transfer melalui rekening gereja. Kiranya Tuhan akan berkati supaya boleh kami pergunakan sebaik mungkin untuk mengembangkan pelayanan di gereja kami. Berkati setiap orang-orang yang telah memberikan yang terbaik di dalam persembahan perpuluhan ini, supaya Tuhan terus menolong mereka di dalam kehidupannya. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berkati dalam kehidupannya, kesehatannya, keluarganya. Tuhan memberkati. Tuhan, saat ini kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Tuhan berkati. Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun di dalam minggu ini. Secara khusus Bapa, kami berdoa untuk Ibu Ijah Hari Santoso, Ibu Nova Yanti Kristina, Saudara Roberto Yeskiel, dan Ibu Ari Sukarni Edi Bowoleksono. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati saudara-saudara kami yang telah Tuhan berkati. Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, keluarganya. Tuhan terus memberkati, dan kami menyerahkan masa depannya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa.
Biarlah sisa waktu yang masih Tuhan berikan boleh dipergunakan sebaik mungkin oleh saudara-saudara kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan saat ini secara khusus para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Yang Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka dalam mengambil setiap keputusan-keputusan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil benar-benar untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Berdoa juga ya Bapa untuk usaha pemerintah dalam memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Tuhan akan menolong, memberkati melalui protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Begitu juga melalui program vaksinasi yang terus berjalan sampai hari ini. Tuhan akan memberkati sehingga bangsa ini, bangsa kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Kami menyerahkan keamanan negeri kami dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati aparat keamanan yang sudah ada dan boleh bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan negeri kami. Kami menyerahkan perekonomian negeri ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan boleh pulihkan kembali roda perekonomian negeri ini sehingga negara ini boleh kembali maju dan Kau akan senantiasa terus memberkatinya. Berdoa juga ya Bapa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia sebagai lembaga yang menaungi gereja-gereja baptis yang tergabung di dalam GGPI. Kami menyerahkan para pengurus-pengurus pusat, baik pusat maupun daerah yang sudah terbentuk dan dilantik. Mereka boleh mempersiapkan program-program mereka untuk kemajuan umat baptis di Indonesia ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk lembaga-lembaga baptis yang ada. Kami menyerahkan rumah sakit baptis, kami menyerahkan seminari teologi baptis, lembaga literatur baptis, sekolah tinggi desain baptis, dan kami menyerahkan klinik baptis yang ada di Ungaran. Tuhan akan menolong, biarlah melalui lembaga-lembaga ini kami boleh melayani dengan baik. Kami boleh mengabarkan Injil Tuhan kepada setiap orang-orang yang memerlukannya ya Bapa. Menyerahkan juga untuk para hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit. Tuhan akan berikan kekuatan, semangat, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan ini sehingga mereka boleh kembali melayani di ladang Tuhan. Tidak lupa juga ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengalami kekosongan gembala sidang. 150 lebih gereja yang masih kosong. Tolong Tuhan, Engkau akan kirimkan orang-orang yang siap untuk melayani. Tuhan akan tempatkan di gereja-gereja yang masih mengalami kekosongan ini ya Bapa. Berkati kerinduan mereka untuk memperoleh gembala sidang yang bisa menolong membimbing mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan untuk Gereja Baptis Indonesia Gubeng yang Tuhan izinkan berdiri tengah-tengah masyarakat Gubeng. Biarlah gereja ini boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi masyarakat sekitar Gubeng. Kami menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, baik secara offline maupun online. Biarlah jemaat maupun orang-orang yang mengikutinya boleh diberkati. Berkati juga ya Bapa untuk majelis perancang gereja yang dimana Tuhan sudah pilih, Tuhan tetapkan untuk mereka boleh melayani Engkau di gereja ini. Tuhan akan terus menolong, memberikan hikmat marifat kepada majelis perancang gereja. Tuhan memberkati kehidupan mereka, kesehatannya, keluarganya. Dan kami rindu ya Bapa, majelis perancang gereja ini agar bisa menjadi contoh teladan bagi jemaat di sekitar jemaat di Gereja Baptis Gubeng dan masyarakat di sekitarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang lansia, yang dimana mereka mungkin saat ini belum bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini karena situasi, karena kondisi kesehatannya. Kiranya Tuhan akan menolong mereka ya Bapa. Berkati mereka, biarlah melalui ibadah online yang diikutinya akan semakin menguatkan imannya ya Bapa. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang menjalani pendidikan.
baik yang sudah PTM maupun masih dilakukan secara online. Tuhan terus memberikan semangat kepada anak-anak kami dalam belajar, kecerdasan yang luar biasa. Begitu juga Tuhan memberikan kesabaran kepada para orang tua yang mendampingi mereka. Kiranya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukannya ya Bapa. Tuhan, tidak lupa kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di pos PI Gempol. Sampai hari ini kami belum bisa melayani secara offline. Ya, Tuhan akan menolong memberkati jemaat-Mu di sana yang dimana mereka mengikuti ibadah secara online. Biarlah imannya akan terus bertumbuh ya Bapa, dan jemaat-Mu terus boleh diberkati dan menjadi contoh dan berkat bagi masyarakat di sekitar Gempol Gunting. Tuhan Yesus, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdiri. Angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati usaha-usaha, pekerjaan dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Bila terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga penguat berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kudus.